Shalom semua, gimana kabarnya? Baik ya pasti ya. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan, makan yang baik. Terus jangan lupa juga buat bersekutu sama Tuhan. Biasanya kalau libur-libur gini di rumah-rumah gini kan bangun siang lupa bersekutu ya kan. Sekarang gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja gitu. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan gitu. Sebelum kita memulai memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan. Mungkin kami Tuhan berbeda tempat Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan agar Tuhan menyertai kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Jauhkan segala pikiran-pikiran Tuhan yang mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Kami masih jauh dari kata sempurna Tuhan. Kami juga Tuhan berikan Tuhan kesungguhan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sharing-Mu Tuhan. Tuhan berikan juga Tuhan hati Tuhan yang mau mendengar akan Kau Tuhan, telinga yang mendengar Tuhan, dan berikan kami Tuhan pikiran Tuhan untuk terus melakukan Tuhan apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yo, shalom. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut gue cukup sering diomongin tapi kita suka mengabaikannya. Oke, langsung aja. Pernah gak sih kalian ditawarin sama kakak-kakak atau mbak-mbak pas mau beli minum terus free upsize-nya kak, kayak gitu kan? Atau mungkin kalian lagi main HP terus tiba-tiba muncul notif free your phone space kayak gitu. Nah, semua itu berhubungan dengan namanya kapasitas. Kapasitas itu apa sih? Kapasitas itu seperti yang kita sudah ketahui, kapasitas itu adalah sebuah daya tampung. Kalau menurut gue pribadi, kapasitas itu adalah daya tampung yang terbatas. Karena pasti ada limitnya. Nah, kita tahu kalau misalnya setiap kita memiliki kapasitasnya masing-masing. Tuhan udah memberikan setiap kita kapasitasnya masing-masing. Tapi pernah gak sih lu kebayang kalau misalnya kayak mbak-mbak tadi yang nawarin lu minum itu adalah Tuhan, dan HP lu itu yang muncul notif itu Tuhan yang ngasih tahu lu itu supaya lu bisa memperbesar kapasitas lu kayak gitu. Tuhan mau kita explore apa yang mungkin hari ini masih kita belum bisa lakukan, sehingga kita bisa melakukannya di kedepannya nanti. Karena Tuhan gak mau kita cuma berdiam diri saja, ya kan. Seperti yang gue bilang, kapasitas tadi itu kalau menurut gue terbatas ya. Terbatas di sini bisa gue bilang kita ambil contoh seperti kuota internet gitu. Kalau misalnya kita beli kuota internet misalnya 5 giga gitu kan, kita beli 5 giga, terus pastinya kita hanya bisa menggunakan 5 giga itu aja, ya kan. Nggak bisa kalau misalnya kita mau lebih pakai dari itu, kecuali kita rela membelinya lagi gitu, atau bayar pakai pulsa. Yang pastinya kita rada-rada mikir dulu kalau misalnya kita mau internetan pakai pulsa, atau mungkin kita mau beli lagi gitu kan. Padahal kan belum ada sebulan gitu misalnya kita belinya. Nah, pasti kita bakal sayang gitu. Terbatas di sini, yang gue maksudkan itu apabila kita memberikan respon yang nggak rela gitu untuk mengeluarkan effort tersebut. Effort yang kayak gimana? Effort yang kayak tadi. Effortnya kayak beli kuota lagi, atau pakai pulsa tersebut untuk internetan yang nggak mungkin kita lakukan gitu karena malas banget. Seperti Tuhan kita yang memberikan kita kapasitas yang berupa banyak hal, semisal seperti skill kita, kecerdasan kita, kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, hikmat, semangat, kesehatan mental, keuangan, dan masih banyak lagi ya. Dan Tuhan mau kita mengembangkan potensi-potensi yang udah diberikannya kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita berdiam diri. Sekali lagi, Tuhan mau kita buat perbesar kapasitas dari hal-hal yang udah dikasih sama Tuhan. Kita bisa lihat contoh di Alkitab tentang perumpamaan talenta.
perumpamaan talenta yang menggambarkan tuannya yang sedang pergi keluar kota dan memberikan talenta kepada hambanya, agar hamba-hambanya itu bisa mengembangkan talenta tersebut. Jadi ketika tuannya itu pulang ke kerajaannya, tuannya bisa mendapatkan bunganya. Nah, apa yang terjadi dari beberapa orang yang diberikan, dari 3 orang kalau nggak salah, satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, yang 5 berkembang, dikelola menjadi 10, yang 2 menjadi 4, dan yang terakhir itu yang 1, dia nggak mengembangkan yang satunya itu, melainkan dia cuman mengendapkan talenta tersebut. Jadi dia nggak kembangkan, sehingga pas tuannya pulang, dia seolah-olah kayak lebih tahu kayak gitu. Dia tahu kalau misalnya tuanku adalah orang yang jahat, yang hanya mengambil menuai di tempat yang bukan dia menabur, kayak gitu kalau nggak salah. Nah, kita bisa lihat di Matius, kalau kalian mau baca bisa lihat di Matius 25 ayat 14-30. Tapi sini gue bakal kutip beberapa gitu. Setelah kita ketahuin tadi kalau misalnya tuannya itu pergi dan si hamba yang dengan 1 talenta ini nggak mengembangkannya, kita mau tahu gitu kan, apa sih yang tuannya bilang gitu. Yang pertama ini dulu, yang ketika kita mengembangkan talenta kita. Matius 35 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, ketika kita mengembangkan talenta kita, ini fokusnya. Ketika kita mengembangkan talenta kita, ketika hamba ini mengembangkan talentanya, tuannya pun ikut senang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita baca selanjutnya itu, dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu dibandingkan pengembangan talenta yang tadi. Nah, sekarang kita lihat, apabila si hamba itu tidak mengembangkan talenta tersebut, di Matius 35 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Oke, di sini kita tahu kalau misalnya si hamba ini kayak merasa lebih tahu kayak gitu, merasa takut dan lebih tahu, sok tahu gitu kan bisa dibilang. Yang seharusnya dia nurut aja gitu, sebenarnya nurut aja gitu. Tapi dia malah lebih takut dibandingkan dia ntar rugi gitu. Mungkin dia berpikir, apa yang bisa gue kembangkan dengan 1 ini gitu kan. Kalau misalnya gue kembangin juga takutnya malah jadi 0 kayak gitu. Jadi akhirnya dia ya udah dia tanam, entah itu gue mikirnya mungkin dia bisa bertumbuh kali ya. Mungkin dia pikir bisa bertumbuh kali, gue juga nggak tahu kayak gitu. Oke, kita bisa tangkap gitu kan dari cerita perumpamaan itu, kalau misalnya Tuhan mau kita memperbesar kapasitas kita, karena Tuhan udah menitipkan segalanya yang baik dalam hidup kita, dan tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang pertanyaannya kan, apakah kita akan mengembangkannya atau kita diem gitu. Mungkin banyak dari kita yang merasa kayak yang seperti gue juga suka bilang, merasa nggak bisa apa-apa kayak gitu kan. Merasa mungkin
gue nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Atau mungkin takut melakukan satu hal yang baru kayak gitu. Tapi gue rasa kalau misalnya lu terus takut, lu nggak bakal bisa ngelihat apa sih yang udah Tuhan taruh dalam hidup lu, dan lu aja nggak bisa ngelihat gitu apa yang Tuhan taruh, gimana lu mau ngembanginnya kayak gitu. Lebih parah lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya kita baca terus ayat yang tadi yang dari Matius tadi itu, tadi Matius 25 ya. Matius 25. Jadi kalau misalnya kita baca selanjutnya itu tuh hambanya itu dicampakkan kayak gitu, mungkin di penjara kali ya kalau misalnya karena dia tidak mengembangkan talentanya itu. Oke. Ingat teman-teman, kita tidak akan pernah berhenti belajar dan menggunakan kemampuan kita, karena setiap saat kita selalu mempelajari hal baru pasti kan. Kita training, kita seminar, kita ikut webinar, atau kita coba-coba nonton YouTube tutorial segala macam, atau mungkin kita berusaha untuk jualan online segala macam. Itu pasti semuanya belajar, semua ada prosesnya. Tapi yang jadi masalah di sini kebanyakan kita nggak aware akan kemampuan kita, yang kayak tadi gue bilang juga. Kita aja nggak bisa ngelihat kemampuan kita yang terpendam yang dikasih Tuhan, gimana caranya kita mengembangkan kayak gitu kan. Itu lebih kacau lagi sebenarnya. Kita nggak bisa ngelihat dan kita nggak bisa ngembangin. Kita bisa ngelihat aja belum tentu bisa kembangin. Itu yang harus kalian cari sih. Apa sih yang Tuhan berikan kepada gua? Apa sih yang Tuhan berikan kepada gua? Skill apa, kemampuan apa, talenta apa yang Tuhan berikan kepada gua, sehingga gua bisa kembangkan gitu. Mengembangkan itu kan gak harus banyak. Dari 1 ke 2 itu udah berkembang gitu. Oke. Dari semua yang tadi yang gue udah omongin, mungkin kayak gue gak poin-poinkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dipoinkan, ada 3 hal sih. Yang pertama, kita harus bisa tanggung jawab akan perkara yang kecil. Yang kedua itu, kita harus setia terhadap perkara kecil. Yang ketiga itu, kita perlu sadar akan talenta itu udah diberikan kepada kita cuma-cuma, dan talenta yang spesifik itu diberikan kepada lu doang kayak gitu. Karena setiap orang pasti punya kapasitasnya, dan kapasitasnya itu terbatas. Gak bisa gue bisa jadi kayak kalian, dan kalian gak bisa jadi kayak gue kayak gitu. Mungkin menyamai bisa, tapi untuk persis 100% gak bisa. Pasti ada kemungkinan yang ada fokusnya. Ada fokus di mana yang dari talenta itu, dari kemampuan yang lu punya, dari banyak kemampuan yang lu punya, pasti ada satu fokus yang emang lu kuat di situ. Gitu. Oke. Satu ayat lagi buat penutup, itu ada di Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, sangat jelas dikatakan, dari perkara kecil saja kalian sudah tidak nurut, tidak patuh, tidak mengikuti aturan, pasti tidak tanggung jawab juga. Pasti kalian akan sulit untuk diberikan tanggung jawab, diberikan perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Oke, itu aja sih pesan enggak sharing gue hari ini gue gak ditemenin sama siapa-siapa. Aduh. Ya,
bersatu dalam doa aja. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Bapak dari Bapak. Engkau berkati Bapak setiap kami Bapak. Biarlah Bapak kami bisa sadar Bapak akan talenta yang Engkau berikan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau berkati Bapak setiap kami Bapak. Jauhkan kami Bapak dari orang-orang, dari hal-hal Bapak yang mungkin Bapak membuat kita bingung Bapak akan talenta kita ya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapak Engkau yang tuntun kita Bapak dalam segala hal ya Bapak. Biarlah Engkau yang berikan Bapak kami talenta yang daripadamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau berkati biar firman menerima dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Dah. Shalom.